to my channel. Jangan lupa subscribe. Jadi teman-teman, sebelum memasuki pada penjelasan inti, kita harus mengetahui pengertian dari sistem pernapasan. Jadi, sistem pernapasan pada manusia merupakan sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dalam proses pernapasan. Oksigen merupakan zat kebutuhan yang paling utama. Oksigen dalam proses pernapasan diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Alat-alat pernapasan berfungsi untuk menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida dan uap air. Tujuan dari proses pernapasan adalah untuk memperoleh energi. Yang berikutnya, kita akan mengetahui mengenai fungsi sistem pernapasan. Perlu kita ketahui bahwa sistem pernapasan memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah bernapas. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa sistem pernapasan berfungsi untuk proses bernapas. Mulai dari udara yang dihirup melalui mulut atau hidung, lanjut ke faring, laring, trakea, dan juga menuju paru-paru. Kemudian, udara dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida melalui jalur yang kedua adalah pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Proses pertukaran ini dikenal dengan istilah respirasi eksternal, di mana terjadinya zat oksigen atau O2 beserta karbon dioksida atau CO2 yang terjadi di dalam paru-paru. Oksigen akan mengikat molekul hemoglobin dalam darah merah yang kemudian akan menyebar dibantu dengan aliran darah. Yang ketiga adalah pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan dalam tubuh. Melanjutkan dari respirasi eksternal, setelah dipompa, oksigen akan mengalir melalui aliran darah dan di saat yang bersamaan juga akan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini dikenal dengan istilah respirasi internal. Yang keempat adalah mencium bau. Pada saat proses penciuman berlangsung pada manusia, akan dimulai dari serat penciuman pada lapisan rongga hidung. Ketika udara masuk ke hidung, maka berbagai zat tidak baik dari udara akan mengaktifkan sistem saraf. Sistem saraf inilah yang akan mengirimkan sinyal ke otak sehingga dapat mengenali bau tersebut. Yang kelima adalah menciptakan suara. Ketika udara masuk dan menggetarkan pita suara, maka akan tercipta suara. Suara tersebut dibentuk dari struktur di lapisan pernapasan bagian atas. Normal. Yang berikut struktur sistem pernapasan manusia. Jadi, struktur sistem pernapasan manusia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bernapas atau ventilasi paru-paru. Jadi, bernapas atau ventilasi paru-paru ini merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan mengembuskan udara atau ekhalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dan alveolus paru-paru. Yang kedua, respirasi eksternal. Respirasi eksternal merupakan pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut, darah di dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen dari alveolus. Yang berikut adalah organ penyusun sistem pernapasan. Yang pertama adalah hidung. Hidung berfungsi untuk menghirup udara, menyaring udara, menghangatkan udara, dan berperan dalam resonansi suara. Hidung juga dilengkapi dengan rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring partikel, debu, dan kotoran. Yang kedua adalah faring. Faring berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga berfungsi sebagai alat
bernapas melalui mulut. Yang ketiga adalah laring. Laring berfungsi sebagai saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan yang salah satunya adalah tulang rawan tiroid. Pada laki-laki dewasa disebut jakun. Yang keempat, trakea. Trakea tersusun dari 20 tulang rawan yang berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Fungsi dari trakea yaitu untuk menghantarkan udara dari laring menuju bronkus dan kemudian ke paru-paru. Yang berikut adalah bronkus. Bronkus berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Setelah udara masuk melalui trakea, udara akan terbagi menjadi 2 cabang yang menuju ke setiap paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus terus membagi diri menjadi bronkiolus yang semakin kecil hingga mencapai ujung akhirnya yang disebut alveolus atau kantong udara. Yang berikut adalah bronkiolus. Bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara untuk menghasilkan oksigen ke paru-paru dan membuang karbon dioksida dari paru-paru. Yang berikut adalah alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Di dalam alveolus, oksigen dari udara yang masuk akan menyebar melalui dinding alveolus ke dalam pembuluh darah kecil. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah akan menyebar ke dalam alveolus dan dikeluarkan dari paru-paru ketika seseorang mengeluarkan nafas. Yang terakhir adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan tempat untuk membersihkan udara dari partikel debu dan benda asing lainnya dengan bantuan selaput lendir dan silia dalam saluran pernapasan. Selanjutnya, volume dan kapasitas paru-paru. Volume paru-paru ditentukan dari ukuran paru-paru dan cara bernapas. Yang pertama, volume tidal. Volume tidal di mana paru-paru mengalami inspirasi atau menghirup dan ekspirasi atau menghembuskan. Ketika seorang menghirup atau menghembuskan secara normal, volumenya berkisaran sekitar 500 ml. Dan yang kedua, volume cadangan transpirasi adalah udara yang masih bisa dapat dimasukkan setelah inspirasi atau menghirup secara normal. Volumenya berkisaran sekitar 3.000 ml. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi, yaitu volume yang masih dapat dimasukkan setelah menghembuskan. Secara normal, volume ini berkisaran sekitar 1.500 ml. Selanjutnya, volume residu. Volume udara yang masih ada setelah ekspirasi atau menghembuskan secara maksimal. Volumenya berkisaran sekitar 1.200 ml. Selanjutnya, kapasitas paru-paru. Kapasitas vital paru-paru adalah udara yang dapat dicapai masuk keluarnya paru-paru pada penarikan nafas dan pengeluaran nafas. Paling kuat diukur dengan menggunakan alat speedometer. Pada laki-laki normal, kapasitas paru-paru adalah 4-5 liter. Sedangkan perempuan normal, kapasitas paru-paru adalah 3-4 liter. Volume tidal pada orang dewasa bisa mencapai 500 ml jika manusia menarik napas sedalam-dalam. Udara yang dapat dicapai sekitar 1.500 ml. Udara tersebut dinamakan komplementer. Jika manusia menghembuskan napas dengan kuat, volume yang dikeluarkan 1.500 ml. Udara ini dinamakan komplementer.
Selanjutnya, mekanisme pernapasan yang dilakukan oleh otot interkostal atau tulang rusuk disebut pernapasan dada, sedangkan mekanisme pernapasan yang dilakukan oleh diafragma disebut pernapasan perut. Dalam satu siklus pernapasan, terjadi satu kali menghembuskan udara disebut inspirasi dan satu kali proses menghembuskan disebut ekspirasi. Ekspirasi merupakan proses aktif yang dilakukan oleh kerja otot memerlukan kontraksi otot. Yang pertama, otot interkostal. Interkostal luar atau eksternal berkontraksi, tulang rusuk terangkat ke atas dan ke depan, volume rongga udara membesar, paru-paru yang bersifat elastis mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme ini mampu memasukkan udara pernapasan dalam perut sekitar 25% pada pernapasan normal. Yang kedua, otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma yang semula merengkung berubah menjadi datar. Volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara paru-paru mengecil, dan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Mekanisme ini mampu masuk udara pernapasan ke paru-paru sekitar 75% pada pernapasan normal. Yang ketiga, pada inspirasi kuat, kontraksi antara otot-otot tambahan yang terletak di leher mampu mengangkat seterum tulang dada dan dua tulang rusuk pertama sehingga memperbesar volume rongga. Berikut adalah kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pernapasan. Yang pertama adalah jenis kelamin. Perbedaan frekuensi pernapasan laki-laki dan perempuan disebabkan karena laki-laki memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar daripada perempuan. Hal ini menyebabkan laki-laki lebih banyak menghirup volume udara daripada perempuan. Namun, perempuan memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi daripada laki-laki. Yang kedua adalah usia. Usia sangat mempengaruhi frekuensi pernapasan. Anak-anak memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Makin muda usia seseorang, makin tinggi frekuensi pernapasannya. Misalnya, seorang anak berusia 1 tahun memiliki frekuensi pernapasan sekitar 24 hingga 40 napas per menit, atau 2 kali lipat frekuensi pernapasan orang dewasa. Yang ketiga adalah suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin tinggi frekuensi pernapasannya. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang keempat adalah posisi tubuh. Dilansir dari Biologi Libre Text, paru-paru sangat rentan terhadap perubahan besar dan arah gaya gravitasi. Akibatnya, posisi tubuh sangat mempengaruhi frekuensi pernapasan di dalam paru-paru. Misalnya, pada posisi berdiri akan menaikkan frekuensi pernapasan, sedangkan pada posisi berbaring akan menurunkan frekuensi pernapasan. Yang kelima adalah aktivitas. Semakin besar aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasannya pun semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena tubuh membutuhkan oksigen yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang melakukan aktivitas ringan. Oksigen di sini berperan untuk memasukkan energi yang dapat mendukung aktivitas tersebut. Yang keenam adalah keadaan emosi. Keadaan emosi seseorang juga dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan. Keadaan emosi seperti cemas, takut, dan marah dapat meningkatkan frekuensi pernapasan seseorang. Tak hanya itu, perasaan senang yang besar juga dapat meningkatkan hormon adrenalin yang dapat meningkatkan frekuensi pernapasan.
Yang berikut pertukaran O2 dan CO2. Yang pertama, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui fase inspirasi. Pada fase ini ditandai dengan kontraksinya diafragma dan otot dada yang menyebabkan rongga dada membesar. Udara yang masuk ke dalam fase ini kemudian melewati serangkaian organ pernapasan dan menuju hingga ke alveolus. Selanjutnya, pada alveolus terjadi difusi O2 di kapiler paru-paru yang ada di dinding alveolus. Di kapiler arteri, oksigen diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin. Hal ini menyebabkan oksigen menjadi jenuh. Hemoglobin kemudian mengangkut O2 ke seluruh jaringan dan sel-sel tubuh. Semakin banyak O2 yang digunakan oleh tubuh, semakin banyak pula karbon dioksida yang terbunuh. Karbon dioksida merupakan limbah bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan. Karbon dioksida dibawa dari sel-sel tubuh ke kapiler vena. Setelahnya diangkat oleh eritrosit menuju paru-paru. Dalam paru-paru, karbon dioksida kembali menuju alveolus untuk mengalami fase ekspirasi atau melepaskan CO2. Saat fase ini dilepaskan dan otot dada berelaksasi yang menyebabkan volume dada kembali normal. Yang berikut adalah sistem pernapasan burung saat terbang dan istirahat. Sistem pernapasan burung terdiri dari trakea, bronkus, paru-paru dan juga kantung udara yang disebut sebagai sakus pneumaticus. Mekanisme pernapasan burung. Pengambilan udara pada burung ada dua cara, yaitu pada waktu terbang dan juga pada waktu istirahat. Pada saat terbang, burung tidak bisa menggunakan rongga dada untuk melakukan penarikan dan mengeluarkan napas karena tulang dada dan tulang rusuk adalah tempat perekatan otot-otot untuk terbang. Pernapasan dilakukan dengan menggunakan cadangan udara di dalam kantung udara. Yang kedua, pada waktu terbang melayang tanpa mengepakkan sayap, udara diisap masuk ke dalam paru-paru kemudian disalurkan menuju kantong udara yang merupakan tempat penyimpanan udara. Selama terbang dengan mengepakkan sayap, pernapasan burung terutama menggunakan cadangan udara di dalam kantong udara. Pada saat sayap diangkat ke atas, kantong udara di ketiak akan mengembang sehingga udara masuk. Apabila sayap diturunkan, kantong udara di ketiak akan terjepit, sedangkan kantong udara antarkorakoid akan mengembang sehingga udara keluar. Pertukaran oksigen oleh darah hanya terjadi di paru-paru saja. Dengan cara ini, maka darah dapat mengambil oksigen sebanyak-banyaknya sehingga burung dapat memenuhi kebutuhan oksigennya saat terbang. Yang berikut adalah pengambilan udara saat burung istirahat. Saat burung istirahat, burung melakukan pengambilan nafas menggunakan dua cara, yaitu fase inspirasi dan juga fase ekspirasi. Fase inspirasi yaitu penarikan nafas diawali dengan pergerakan tulang rusuk ke depan sehingga memperbesar rongga dada dan paru-paru menjadi mengembang. Hal ini menyebabkan udara dapat masuk ke paru-paru. Sebagian udara yang kaya oksigen ini akan diambil oleh paru-paru dan sebagian lagi dialirkan ke kantong udara belakang. Udara yang miskin oksigen akan masuk ke kantung udara depan. Yang berikut adalah fase ekspirasi atau pengeluaran nafas. Terjadi saat pengecilan rongga dada yang diikuti dengan mengecilnya paru-paru, sehingga udara di dalam kantung udara akan dikeluarkan melalui paru-paru. Berikut adalah gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama adalah influenza. Virus ini disebabkan oleh virus orthomyxovirus. Gejalanya itu demam dan menggigil. Yang berikut asma. Asma itu terjadi karena penyempitan saluran pernapasan yang bisa menyebabkan alergi. Yang berikut adalah emfisema. Emfisema terjadi karena kurangnya elastisitas saluran pernapasan. Gejala yang biasa dialami yaitu sesak pada dada. Yang berikut adalah asfiksi. Asfiksi merupakan gangguan pengangkutan O2 yang bisa menyebabkan metabolisme terganggu. Yang berikut adalah asidosis, yaitu gangguan pengangkutan CO2 yang bisa menyebabkan penurunan pH darah, tetapi bisa dinetralkan melalui pompa ion.
Yang berikut adalah peradangan atau inflamasi, yaitu gangguan ini bisa terjadi pada sistem imun kita. Inflamasi merupakan sistem pertahanan kedua setelah kulit. Di dalam peradangan ini terdapat 5 macam peradangan, yaitu bronkitis, yaitu radang bronkus, TBC, yaitu radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Yang berikut diftera, yaitu radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Yang berikut adalah pneumonia, yaitu radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Biflococcus pneumonia. Yang berikut adalah sinusitis, yaitu radang pada rongga sinus.